Nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 111824990. Nama Yudi Kurniawan, NIM 111182356. Nama saya Koreno Alamia, NIM 111822237. Nama saya Nurmalasari dengan NIM 111830998. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Muhammad Rizaldi ingin mempresentasikan hasil perhitungan kami dengan judul Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik PT XYZ dengan menggunakan metode analytical hierarchy proses. Pertama, kelompok kami terdiri dari Muhammad Rizaldi, Yudi Kurniawan, Koreno Ahlamia, Nurmalasari, dan kami berasal dari kelas 11 8 AB02. Untuk di metode AHP ini, dia sudah ada intensitas kepentingan yang telah ditentukan. Angka 1 sama pentingnya dibanding dengan yang lain. Angka 3 sedikit lebih penting dibanding yang lain. Angka 5 cukup penting dibanding dengan yang lain. Angka 7 sangat penting dibanding dengan yang lain. Angka 9 ekstrim pentingnya dibanding yang lain. Angka 2, 4, 6, 8 nilai di antara dua penilaian yang berdekatan. Resiprokal, yaitu jika elemen 1 memiliki salah satu angka di atas dibandingkan elemen J, maka J memiliki nilai kebalikannya ketika dibanding dengan I. Kemudian kita memakai 3 kriteria, yaitu sikap kerja, kecerdasan, dan kinerja. Dan kita mengambil contoh untuk karyawan A sampai dengan karyawan E. Selanjutnya, kita akan menentukan matriks perbandingan kriteria, yaitu sikap kerja. Sikap kerja sama dengan nilainya dengan sikap kerja. Untuk kecerdasan, yaitu nilai di antara dua penilaian yang berdekatan dari sikap kerja. Kinerja dengan nilai angka 5, yaitu cukup penting dibandingkan dengan sikap kerja. Kemudian, nilai tersebut disum dan dapatlah nilai 8. Kemudian, kecerdasan menentukan perbandingan kriterianya, yaitu 1 dibagi D19, yaitu dibagi 2. Kemudian 1 dibagi D20, yaitu D20 nya 5. Kemudian 1 dibagi E20, E20 nya adalah 3. Lalu kita sum di bawahnya ini. Kemudian kita menentukan matriks nilai kriteria. Matriks nilai kriteria didapatkan dari rumus D18 yaitu dari sini dibagi D21 dari sini. Kemudian kita tarik aja rumusnya, dapatlah nilai tersebut. Kemudian dari kecerdasan, nilai kriteria kecerdasan berasal dari E8 dibagi E21. E8 berasal dari 0,5 ini dibagi E21. Kemudian tinggal ditarik aja rumusnya ke bawah karena rumusnya sama. Kemudian F18 dibagi F21. F21 berasal dari sini. F21, lalu tinggal ditarik aja rumusnya. Kemudian kita tentukan dari jumlah dari nilai kriteria sikap kerja dan kecerdasan serta kinerja. Kemudian disum aja, lalu kita tarik ke bawah dan hasilnya 3. Kemudian menentukan angka prioritas. Angka prioritas K didapatkan dari G26 dibagi 3. G26 itu berasal dari jumlah ini dibagi 3 karena kita memakai 3 kriteria. Kemudian G27. G27 pun juga sama dari jumlah ini dibagi 3 kriteria. Dan G28. G28 itu dari jumlah ini dibagi 3 kriteria. Kalau lebih simpelnya sih tinggal disum aja. Kemudian menentukan eigenvalue. Eigenvalue didapatkan dari H26 dikali D21.
Untuk H26 ini berasal dari angka prioritas dikali 8. Kemudian H27 dikali E21, H27 dikali E21. Selanjutnya H28 dikali F21, H28 dikali F21. Kemudian ketika sudah menemukan nilainya, lalu disum. Setelah disum, kita akan menentukan CI, RI atau CR. CI itu adalah konsistensi indeks, RI itu random index, CR itu konsistensi rasio. Untuk menentukan nilai CI adalah I29 dikurang 3 dibagi 3 dikurang 1. 3 itu kita berasal dari 3 kriteria. Kalau untuk 1 itu adalah rumusnya. I29 didapatkan dari total eigen value. Kemudian rumus RI ini berasal dari karena kita memakai 3 kriteria, yaitu kita memakai angka 0,8. Selanjutnya kita menentukan CR atau konsistensi rasio, yaitu rumusnya CI dibagi RI. Dan langsung hasilnya 0,005. Kemudian tentukan konsistensi atau tidak konsistensi. Konsisten ini kita memakai rumus if sama dengan jika nilai D34 ini lebih kecil atau sama dengan 0,1 dikatakan konsisten. Jika tidak sesuai dengan kriteria tersebut, maka nilainya tidak konsisten. Selanjutnya yaitu sikap kerja akan dibacakan dengan saya Nur Malasari. Di sini matriks perbandingan kriteria. Di sini ada cukup yaitu dengan angka 1, selanjutnya ada bagus dengan angka 3, sangat bagus dengan angka 5 dengan total keseluruhan 9. Selanjutnya ada bagus, di sini rumus 1 dibagi C8 nih, dibagi 3. Selanjutnya ada 1 dan ada angka 3 dengan total sum dari D3 dengan hasil D3 dan D9. Tinggal ditarik, dan selanjutnya ada sangat bagus yaitu dengan rumus 1 dibagi C9 dari angka 5, dan tinggal ditarik dengan hasil sum dari E7 dengan penghasil dari E7 dan E9. Selanjutnya matriks nilai kriteria yaitu cukup di sini rumusnya C7 dibagi dengan C10 yaitu dengan total, dan dengan langsung ditarik aja total dengan total 1, dan bagus dengan rumus D7 dengan total CED 10. Selanjutnya tinggal ditarik aja bagus, sangat bagus. Di sini ada nilai sangat bagus dengan rumus E7 dibagi dengan jumlah total, ditarik dengan total 1. Selanjutnya di sini jumlah itu dengan rumus sum C15 ke E15, yaitu dari sini 3, nanti penarikan langsung ke bawah dengan jumlah 3 dengan total 3. Selanjutnya ada prioritas itu F15 dibagi 3, F15 dibagi 3. F15 yang ini dibagi 3 karena ada 3 matriks nilai kriteria, cukup, bagus, dan sangat bagus. Setelah itu ditarik ke bawah dengan total 1000. Di sini ada eigen value itu dengan rumus G15 dibagi C10, yaitu ini dibagi dengan total 9. Setelah itu ditarik dengan jumlah yang ini. Selanjutnya ada CI ini dengan rumus H18 dikurang 3 karena dari jumlah prioritas atau dari jumlah matriks nilai kriteria, dibagi 3 dikurang 1 dengan hasilnya. Dan di sini ada RI
RI itu diambil karena kita menggunakan 3, jadi nilai RI atau IR-nya itu 0,58. Selanjutnya ada CR. CR ini dengan rumus C21 dibagi C22 dengan hasil 0048. Dan jika C23 lebih dari 0,1 yaitu konsisten. Jika tidak lebih dari 0,1 itu tidak konsisten. Maka di sini konsisten karena lebih dari 0,1. Dan selanjutnya nilai kriteria cukup yaitu 0,106 dan bagus ada 0,26 dan selanjutnya ada sangat bagus 0,633. Nama saya Yudi Kurniawan, ingin menjelaskan matrik perbandingan kriteria. Kurang cerdas dapat nilai 1, cerdas mendapatkan nilai 3, sangat cerdas mendapatkan nilai 7. Total matrik perbandingan kriteria kurang cerdas ditambah cerdas ditambah sangat cerdas 7, jadi totalnya 11. Cerdas sama dengan 1 kurang cerdas dibagi C8. Cerdas sama dengan cerdas 1, sangat cerdas dapatkan nilai 3, sangat cerdas kurang cerdas 1 dibagi C9. Cerdas sama dengan 1 dibagi D9, sangat cerdas mendapatkan nilai 1. Kurang cerdas C7 dibagi C10. Cerdas C8 sama dengan C8 dibagi C10. Sangat cerdas C9 dibagi C10. Cerdas D7 dibagi D10. Cerdas sama dengan D8 dibagi D10. Cerdas, sangat cerdas sama dengan D9 dibagi D10. Sangat cerdas E7 dibagi E10. Cerdas sama dengan E8 dibagi E10. Sangat cerdas E9 dibagi E10. Jumlah di zoom dari C15 dibagi E15. Cerdas di zoom C16 dibagi E16. Sangat cerdas sama dengan di jumlah C17 dibagi E17. Prioritas F15 dibagi 3 dari jumlah sama dengan F16 dibagi E16. Sangat cerdas prioritasnya sama dengan F17 dibagi 3. Agent value sama dengan kurang cerdas G15 dikali C10. Cerdas G16 dikali D10. Sangat cerdas G17 dikali E10. CI nya sama dengan H18 diambil 3 dibagi 3 diambil 1. RI nya 0,58. CR nya sama dengan C21 dibagi C22. Konsisten. Nilai kriterianya kurang cerdas 0,88, cerdas 0,243, sangat cerdas 0,669. Terima kasih.
Saya Muhammad Risaldi akan menjelaskan tentang set kinerja, yaitu di sini ada matriks perbandingan kriteria. Di sini kami memiliki 3 kriteria, yaitu kurang baik, baik, dan sangat baik. Selanjutnya di sini kami sudah memilih perbandingannya, yaitu 139. Selanjutnya, di mana kriteria yang sama akan dimasukkan nilai 1, yaitu sama pentingnya dibanding dengan yang lain. Selanjutnya di sini kurang baik dengan baik, yaitu 1 dibagi C8. Selanjutnya kurang baik dengan sangat baik, yaitu 1 dibagi C9. Selanjutnya baik dengan sangat baik, yaitu 1 dibagi D9. Di sini sangat baik dengan sangat baik, yaitu 1, sangat baik dengan baik, yaitu 3, baik dengan baik, yaitu 1. Lalu dijumlahkan, yaitu 13 totalnya, lalu 4,33 dan 1,4. Selanjutnya matriks nilai kinerja, yaitu kurang baik dengan kurang baik, yaitu C7 dibagi C10. Kurang baik dengan baik, yaitu D7 dibagi D10. Selanjutnya kurang baik dengan sangat baik, yaitu E7 dibagi E10. Selanjutnya baik dengan kurang baik, yaitu C8 dibagi C10. Selanjutnya baik dengan baik, yaitu D8 dibagi D10. Selanjutnya baik dengan sangat baik, yaitu E8 dibagi E10. Selanjutnya sangat baik dengan kurang baik, yaitu C9 dibagi C10. Selanjutnya sangat baik dengan baik, yaitu D9 dibagi D10. Selanjutnya sangat baik dengan sangat baik, yaitu E9 dibagi E10. Selanjutnya dijumlahkan pada setiap kriteria. Selanjutnya menentukan nilai prioritas, yaitu jumlah dibagi dengan banyaknya kriteria. Selanjutnya itu agent value. Agent value yaitu prioritas, nilai prioritas dikali dengan total perbandingan. Selanjutnya menentukan nilai CI. Nilai CI-nya itu 0,00 dengan rumus H18 dikurang 3, karena di sini kita memiliki 3 kriteria dibagi 3 kriteria dikurang 1. Selanjutnya 0,8 RI-nya. Karena di sini kami memiliki 3 kriteria, yaitu kurang baik, baik, dan sangat baik. Kami jadi nilai RI atau IR-nya itu 0,8. Selanjutnya menentukan nilai CR, yaitu CI dibagi RI. CI dibagi RI hasilnya 0,00. Selanjutnya menentukan konsisten dan tidak konsisten dengan rumus jika CR kurang dari sama dengan 0,1 maka dikatakan konsisten. Jika CR lebih dari sama dengan 0,1 dikatakan tidak konsisten. Di sini nilai kriterianya kurang baik 0,077, baik 0,231, sangat baik 0,692. Selanjutnya melihat tabel alternatif, yaitu di sini ada 5 karyawan, yaitu karyawan A, B, C, dan D dan E. Di mana karyawan A memiliki sikap kerja bagus, kecerdasan cerdas, kinerja baik.
Lalu karyawan B, sikap kerja sangat bagus, kecerdasan cerdas, kinerja baik. Karyawan C, sikap kerja bagus, kecerdasan sangat cerdas, kinerja sangat baik. Karyawan D, sikap kerja sangat bagus, kecerdasan cerdas, kinerja sangat baik. Lalu karyawan E, sikap kerja sangat bagus, kecerdasan sangat cerdas, dan kinerja sangat baik. Selanjutnya menentukan hasil akhir, yaitu di sini karyawan A mendapatkan sikap kerja 0,032, kecerdasan 0,056, kinerja 0,150. Lalu karyawan B, sikap kerja 0,146, kecerdasan 0,056, kinerja 0,150. Karyawan C, sikap kerja 0,032, kecerdasan 0,154, kinerja 0,448. Selanjutnya karyawan D, sikap kerja 0,077, kecerdasan 0,056, kinerja 0,448. Selanjutnya karyawan E, sikap kerja 0,077, kecerdasan 0,54, kinerja 0,448. Setelah ditotal, maka yang mendapatkan penghargaan menjadi karyawan terbaik yaitu karyawan E.